Assalamualaikum, dear Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar home education, homeschooling, dan pendidikan berbasis rumah. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Nah, video kali ini kayaknya video yang paling banyak ditunggu-tunggu untuk teman-teman sekitar kita yang mempertanyakan bagaimana sih homeschooling itu nanti di Indonesia. Terus homeschooling itu legal nggak ya di Indonesia? Terus gimana nanti buat lulusan homeschooling, diakui nggak oleh negara? Bisa dapat ijazah nggak? Karirnya seperti apa? Pekerjaannya seperti apa? Yuk kita bahas lebih detail lagi tentang legalitas homeschooling dan juga ijazah dan karir para alumni homeschooling atau home education. Stay tune. Oh ya, kayaknya video kali ini bakal cukup panjang. So, buat ayah bunda bisa siapkan camilan dan juga minuman favorit supaya kita bisa ngobrol lebih asik lagi. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman sekitar yang mau pertanyakan tentang ijazah homeschooling dan juga legalitas homeschooling ya, supaya ayah bunda tidak ragu lagi untuk menjalani home education versi keluarga ayah bunda sekalian. Ayah bunda, seperti yang sudah pernah saya bahas di video pertama saya tentang mengapa keluarga kami memilih homeschooling atau home education di sini. Nah, di situ dijelaskan bahwa home education itu tidak selamanya school at home atau sekolah di rumah. Jadi bentuk-bentuk home education sendiri bisa berupa public school, schooling biasa, bisa berupa homeschooling, atau bisa berupa unschooling, bahkan tidak sekolah sama sekali. Untuk ayah bunda sekalian yang misalnya masih ragu dengan home education sendiri, bisa mengikuti schooling atau public school seperti biasa, atau memilih sekolah yang barangkali tidak ada ijazah formal tapi tetap bisa mengikuti legalitas gitu ya, ijazah penyetaraan. Itu ada sekolah-sekolah seperti itu, seperti sekolah alam atau sekolah pesantren. Beberapa pesantren juga sebenarnya tidak ada ijazah legal dari pemerintah, tapi ijazah penyetaraan bentuknya ya, bukan ijazah UN tapi ijazah paket, itu juga bisa. Atau ayah bunda sekalian jika misalnya sudah pede gitu ya ikut home education tapi masih butuh ijazah, itu nanti bisa ikut school at home atau biasa dikenal juga homeschooling. Jadi nanti kurikulumnya tetap dari pemerintah, tetap ikut kurikulum dari pemerintah, hanya saja mengajar ayah bunda sekalian gitu di rumah. Nah, itu kalau bentuknya seperti itu nanti juga masih bisa ikut penyetaraan. Tapi kalau misalnya memang betul-betul kayaknya anak saya tidak butuh ijazah deh gitu, nah itu sebenarnya bisa pakai sistem atau metode unschooling. Jadi memang betul-betul tidak perlu legalitas sama sekali. Kalau keluarga kami seperti apa gitu ya, apakah akan ke depan bentuknya schooling, unschooling atau homeschooling? Nah, ini semua nanti jawabannya akan sangat bergantung pada kebutuhan anak dan karakteristik anak, dan juga nanti cita-cita anak ya, cita-cita anak ke depan seperti apa. Jika misalnya cita-cita anak kita memang sebenarnya tidak terlalu memerlukan ijazah ya, misalnya sebagai entrepreneur atau praktisi di dunia yang memang khusus gitu, misalnya praktisi seni, atau misalnya freelancer, content creator ya. Zaman sekarang kan memang sempat ada isu juga ya, ada seorang content creator di Citayam Fashion Week ditawari beasiswa, nggak mau karena dia merasa bisa hidup dengan kondisi dia sekarang. Nah, bisa jadi memang ke depan cita-cita anak atau karir anak itu tidak membutuhkan ijazah gitu. Nah, kalau misalnya memang case seperti itu, ayah bunda sekalian bisa mengambil pilihan unschooling gitu. Hanya saja nanti kita sebagai orang tua perlu membekali anak-anak jiwa entrepreneurship sehingga dia bisa hidup dari karyanya gitu. Jadi bisa berkarya secara konsisten, secara istiqomah, secara disiplin, dan nanti hidup dari karyanya. Seperti itu.
Jadi sebenarnya ijazah ini penting gak penting ya gitu. Jadi nanti tergantung kepada kondisi anaknya dan juga kondisi keluarga seperti apa. Barangkali memang misalnya ayah bunda sekalian memang sudah punya bisnis dan ingin anaknya melanjutkan bisnis saja gitu ya, tidak terlalu memerlukan ijazah, tapi perlunya portofolio, itu juga bisa gitu ya, bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang nanti cita-citanya memerlukan ijazah gitu, atau karir ke depan gitu. Karir ke depan anak-anak itu salah satunya membutuhkan ijazah, seperti ingin menjadi dokter atau di praktisi di hukum ya, seperti pengacara, hakim dan lain-lain. Itu kan pasti perlu sertifikasi gitu. Psikolog, tenaga medis lainnya itu kan pasti perlu ijazah dan perlu legalitas ya. Nah, memang kalau kisah seperti ini, maka ayah bunda sekalian bisa mengambil ijazah penyetaraan di PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi PKBM ini memang bentuknya seperti sekolah, tapi kursus ya, bentuknya seperti bimbel gitu. Tapi dia bisa mengeluarkan ijazah resmi dan diakui, dan bisa juga digunakan untuk melanjutkan studi di kampus atau di universitas atau di institut. Jadi kalau anak-anak ayah bunda memiliki cita-cita untuk menjadi beberapa profesi tertentu yang memerlukan sertifikasi atau ijazah, maka baiknya memang harus mendaftar PKBM dan ikut ujian penyetaraan, ikut paket A, paket B, paket C, kemudian mengikuti nanti seleksi masuk universitas yang sesuai dengan minat ataupun bakat anak-anak ayah bunda sekalian. Tentu saja ijazahnya ini tetap sama ya gitu. Jadi ijazah yang di sekolah ataupun ijazah paket ini sebenarnya sama-sama diakui ketika kita masuk ke universitas atau kampus-kampus, bahkan PTN negeri ya. Jadi banyak kasusnya di Indonesia yang anak-anaknya ikut PKBM, kemudian ketika kuliah gitu itu menggunakan ijazah dari PKBM, itu masih diterima seperti itu. Jadi jangan khawatir apakah ijazah PKBM atau ijazah paket ini diakui atau tidak. Insya Allah diakui ya, karena sudah banyak praktisi homeschooling yang menggunakan ijazah ini ya untuk nanti ke depan melanjutkan studi. Jadi gimana ayah bunda karir anak-anak homeschooling ini? Apakah masih bisa diragukan? Enggak ya, kayak ke depan dunia juga makin lebih terbuka lagi gitu untuk siapapun, peluang makin besar, terbuka lebar untuk siapapun dengan background apapun, asalkan dia bisa memiliki kedisiplinan ataupun kemampuan untuk struggling sesuai dengan minat bakatnya gitu. Seperti para content creator yang ternyata sebenarnya kalau kita lihat backgroundnya tuh jauh banget ya. Misalnya ada yang backgroundnya tentang hukum gitu, ada ya beberapa content creator bidang hukum, kemudian sekarang malah di entertain gitu kan di dunia content creator, atau misalnya mengedukasi masalah travel, food vlogger gitu. Itu kan jauh banget dari background pendidikan sebelumnya. Jadi sebenarnya background pendidikan ini juga belum tentu nanti linear dengan karir kita ke depannya. Maka dari itu kalau saya dan keluarga saya meyakini bahwa apapun nanti cita-cita anak-anak, yang penting kita sebagai orang tua itu memfasilitasi kebutuhan anak. Terutama masalah pendidikan ini, nanti anak-anak lebih baik kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhan dia. Apa skill yang perlu dia improve, yang perlu dia asah, kemudian ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk menunjang karir dia ke depan gitu. Bahkan lebih penting lagi bahwa sebenarnya pendidikan ini bukan hanya tentang pekerjaan apa nanti ke depannya yang akan diambil oleh anak-anak ya. Sekarang kita menganggap bahwa pendidikan itu adalah peluang untuk kita mendapatkan profesi tertentu gitu, untuk mendapatkan uang, mendapatkan gaji gitu. Tapi kayaknya di zaman beberapa masa ke depan, anak-anak kita itu bahkan bisa
bisa lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan baru yang sebenarnya itu tidak memerlukan ijazah gitu. Nah, karena kami meyakini hal itu, maka kita tidak terlalu memusingkan masalah ijazah itu sendiri ya. Jadi nanti memang disesuaikan lagi dengan karakteristik masing-masing anak. Seperti itu ya Bunda. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab ya kegelisahan kita semua sebagai praktisi homeschooling yang nanti kira-kira anak kita diakui nggak ya ketika nanti bekerja. Nah, mungkin saya juga akan sedikit sharing ya, kan saya juga ada beberapa project sebelumnya, bisnis sebelumnya di dunia content creating ini ya. Sebelumnya itu saya pernah punya project edukasi di Instagram. Nah, saya waktu itu meng-hire beberapa karyawan yang sebenarnya backgroundnya itu sesuai linear dengan background pendidikan itu linear dengan apa yang saya butuhkan gitu. Karena dia kuliahnya di Polimedia Kreatif ya, itu ada di Jakarta Selatan. Kalau ayah bunda ada di Jakarta kayaknya tahu deh, itu lumayan terkenal kampusnya dan PTN negeri juga. Jadi memang lulusannya memang diharapkan bisa mengisi kebutuhan industri kreatif saat ini. Tetapi pada akhirnya saya tidak melihat ijazah atau misalnya IPK para karyawan saya gitu, para calon karyawan saya sebelumnya gitu. Saya lebih cenderung melihat portofolio gitu. Pasti yang saya minta ketika dia ingin bekerja dengan saya itu adalah portofolionya, mana beberapa konten yang sudah dia publish. Jadi saya di situ bisa melihat apakah sesuai nih skillnya mereka dengan yang saya butuhkan. Ketimbang melihat oh iya IP dia bagus di mata kuliah ini, dia dapat nilai A atau B atau misalnya dapat IPK sekian gitu ya, itu tidak terlalu penting buat saya gitu. Jadi saya lebih cenderung melihat portofolionya calon karyawan saya, seperti itu ya Bunda. Dan saya yakin kayaknya ke depan dunia juga akan seperti itu ya, ketimbang melihat nilai atau grade seseorang, lebih menghargai portofolio. Maka nanti buat ayah bunda sekalian juga catatan ya buat para praktisi homeschooling untuk membuat portofolio anak, karena ini penting banget gitu. Portofolio ini kan sebenarnya seperti halnya rapot di sekolah publik ya. Kalau sekolah publik itu kita melihat pencapaian belajar anak-anak, dilihat dari nilainya, nilai akademisnya. Dan itu tertera di rapot. Sedangkan ketika kita home schooling atau home education, ketika kita bentuknya berupa project-project gitu ya, anak-anak dilihat untuk magang, apakah tercapai nggak dengan skill-skill yang dibutuhkan ketika dia magang, itu kan yang dilihat sebenarnya portofolionya, rekam jejaknya anak-anak ketimbang nilai semata, seperti itu. Nah, kemudian saya akan sedikit sharing tentang PKBM itu sendiri ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Seperti apa sih PKBM? Saya beberapa kali searching dan juga riset terkait PKBM ini. Sebagian besar PKBM yang ada di Indonesia ini memang bentuknya berupa sekolah paket. Jadi sekolah yang menyediakan ujian penyetaraan dan mempersiapkan para pesertanya, para membernya, anggotanya untuk bisa mengikuti ujian penyetaraan dari pemerintah, baik itu paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Nah, biasanya para member PKBM ini orang-orang yang memang sebelumnya tidak ikut sekolah gitu, tidak punya kesempatan untuk mengikuti sekolah biasa gitu ya, misalnya keterbatasan dana atau yang lain gitu, isu-isu lainnya, sehingga dia baru bisa mengikuti sekolah ketika misalnya usianya sudah tidak sesuai dengan usia yang biasanya range usia sekolah gitu. Misalnya nih dia hanya sampai kelas 3 SD, kemudian dia membutuhkan ijazah
minimal sampai SMP gitu, sedangkan dia usianya sudah 17 tahun gitu. 17 tahun itu kan usia SMA, maka dia mengikuti ujian paket A dan paket B, dan itu bisa dikejar dengan ikut PKBM. Nah biasanya PKBM itu bentuknya masih sekolah paket seperti itu. Nah sekarang ada juga beberapa PKBM yang sudah lebih improve lagi, lebih modern, yang sesuai dengan kebutuhan para praktisi homeschooling. Jadi PKBM ini memang benar-benar bukan hanya sekedar untuk ujian penyetaran aja, tapi ada beberapa program yang diselenggarakan untuk kebutuhan para praktisi homeschooling. Misalnya dia mengadakan kursus-kursus minat bakat, atau misalnya program-program edu trip, field trip gitu ya, supaya nanti para keluarga, orang tua tidak perlu merasa kebingungan ketika harus mengadakan edu trip gitu ya, karena takutnya juga anak-anaknya ketemunya sama orang tua terus gitu ya. Yang dikhawatirkan itu kan nanti anak-anak tidak bisa bersosialisasi lebih dalam lagi. Nah maka difasilitasi dengan adanya program-program seperti itu di PKBM yang sangat cocok untuk para praktisi homeschooling ini. Itu ada, tapi memang para PKBM ini masih belum terlalu banyak, masih belum tersedia di banyak tempat. Kalau ayah bunda sendiri bagaimana? Sudah ketemu belum PKBM yang cocok? Bisa ya sharing di kolom komentar PKBM ayah bunda apa. Nanti saya juga mau kepo, barangkali dekat dengan rumah saya jadi nanti bisa ikut juga. Karena jujur kalau keluarga kami sendiri, karena anak-anak masih preschool usianya, jadi belum butuh PKBM, belum butuh ijazah penyetaraan gitu. Dan memang rencananya nanti baru memutuskan ikut PKBM atau enggak ketika usia 10 tahun. Nanti di situ bisa kita lihat kira-kira perlu nggak ya ikut PKBM. Karena nanti di usia 10 tahun itu nanti usia yang lumayan cukup untuk mengejar, misalnya kalau anak-anak butuh untuk ikut ujian nasional ya, untuk dapat ijazah, itu sebenarnya usia 10 tahun tuh cukup untuk belajarnya mulai dari situ gitu, belajar untuk khusus untuk ujiannya. 3 tahun tuh sebenarnya belajarnya cukup gitu. Jadi mungkin 10 tahun baru nanti ditawari ya, kira-kira butuh nggak untuk belajar. Jadi sekarang belum daftar PKBM manapun, tapi masih banyak riset juga supaya barangkali ada yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saat ini ya. Misalnya kalau ingin playdate lebih mudah gitu. Kalau sekarang sih memang masih mandiri ya, jadi masih belajar mandiri bersama dengan orang tua di rumah. Nah sebenarnya ini menarik nih, salah satu pertimbangan kita mengikuti PKBM itu kan memang supaya ada komunitas atau lingkungan yang bisa jadi ruang untuk anak-anak bersosialisasi. Nah nanti untuk video khusus untuk bagaimana sosialisasi anak-anak homeschooling itu nanti akan kita bahas di video berikutnya, insya Allah ya. Nah ya bunda, itu tadi penjelasan tentang legalitas para praktisi homeschooling, legalitas anak-anak homeschooling, dan juga bagaimana anak-anak homeschooling itu mendapatkan ijazah dan karir anak-anak homeschooling ke depannya. Dimana ayah bunda sekalian sudah mulai tergambar. Jika misalnya nanti masih ada pertanyaan, masih bingung, jangan sungkan, kita nanti diskusi di kolom komentar ya, insya Allah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.